menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Baik, Anda kembali lagi bersama kami dalam Coffee Break. Nah, tamu kita sudah berbeda ya. Nah, kali ini kita mau membahas mengenai pendidikan keselamatan sejak usia dini. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita membicarakan mengenai kondisi jalan di Indonesia, itu kita menginginkan sebenarnya zero accident, di Betul mana sekali. benar-benar aman, benar-benar nyaman untuk bisa dilalui. Tapi salah satu yang jadi masalah adalah bagaimana banyak sekali para pengemudi yang tidak memikirkan disiplin. Betul. Padahal sebenarnya kalau kita melakukan atau berdisiplin sejak awal, sejak dini, tentunya kita bisa menekan tingkat kecelakaan di jalan raya. Ya, zero accident itu bisa di ini ya, Mas ya. Bisa diterapkan. Bisa terjadi. diterapkan, betul Oke. sekali. Jadi kuncinya sebenarnya adalah pendidikan keselamatan sejak usia dini. Untuk itu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Firdaus Rasyad MM. Beliau adalah Kasubdit Promitra Direktorat Pembinaan Keselamatan Dirjen Perhubungan Darat dari Kementerian Perhubungan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Sehat pastinya ya, Pak ya? Alhamdulillah. Nah, Bapak berbicara mengenai keselamatan, pendidikan keselamatan sejak usia dini. Ya. Seberapa pentingkah untuk anak-anak yang masih berusia dini ini untuk penyerapan mereka gitu, Pak? Ya. Untuk bisa mengetahui. Oke, sebelum masuk ke situ mungkin kita ada latar belakangnya kenapa kita harus ke usia dini. Jadi dari data tahun 2014 itu, faktor kecelakaan yang terjadi di Indonesia sebanyak 95.000 kejadian, kemudian memakan korban meninggal sekitar 28.000, itu 24% itu anak-anak. Oh, Dan data ini dia linear dengan data dunia, bahwa anak-anak itu yang paling banyak korban kecelakaan. anak-anak ini usia berapa ya? Anak usia mulai dari di bawah 5 tahun sampai usia, ada nanti batasnya, ada usia 7 tahun, usia sekolah, dan pada waktu usia SD, dan nanti pada waktu yang dominan, nanti kalau kita bicara event lain, pada waktu mereka sudah remaja, 15 sampai 30 itu yang paling tinggi. Oke. Nah, oleh karena itu, kita harus menanamkan sejak usia dini masalah keselamatan ini. Baik. Hal ini karena latar belakang tingkat kecelakaan yang cukup tinggi. Di lain pihak, bahwa keselamatan ini, karena kalau dari data tahun 2015, itu setiap hari 72 sampai 73 orang Indonesia nih tidak pulang ke rumah, meninggal. Oh iya. Atau Setiap hari? atau 2 sampai 3 orang tidak pulang ke rumah dalam 1 jam. Oh. Dalam 1 Jam. Artinya lagi, kalau 72 orang sehari sama dengan pesawat ATR yang celaka. Itulah korban kecelakaan lalu lintas di jalan. Oleh karena itu, maka Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat membuat program-program pengenalan keselamatan dari usia dini. Beberapa hal kita lakukan. Iya. Karena kalau kita melihat juga, misalnya di Indonesia saja, ada beberapa slide tayangan, itu anak-anak SD itu, kalau lihat TV One juga menyiarkan, mereka pergi sekolah itu berjuang, melewati tian, berenang, naik perahu. Kita bandingkan dengan misalnya di luar negeri kan sangat berbeda. Oleh karena itu maka ada beberapa program selamat sekolah pun kita buat. Oleh karena itu ada beberapa pengenalan di usia dini. Kita buat misalnya taman edukasi transportasi lalu lintas, itu kita bangun itu untuk usia dini sekali. Kemudian ada kita bikin zona selamat sekolah. Kemudian ada rote aman selamat sekolah. Kemudian ada taman edukasi, kemudian sosialisasi, kemudian ada beberapa pekan keselamatan, kemudian ada juga yang namanya pelajar pelopor. Itu kita bentuk dari usia dini agar mereka ini bisa terparti dari usia muda. Karena otaknya kan masih kosong katanya. Kita tanamkan dari usia dini. Lebih muda ya, Pak ya? Jadi misalnya budaya ngantri. Budaya tidak melawan arus, disiplin, berlalu lintas, dan lain sebagainya. Ya, termasuk pengenalan rambu-rambu lalu. Termasuk semua itu nanti di Taman Lalu Lintas. Taman Lalu Edukasi tadi. Nah, itu berarti program yang disiapkan oleh Kementerian Perhubungan ya, Pak. Salah satunya taman edukatif ya, Pak ya. Nah, itu bisa dijelaskan, Pak, taman edukatif itu yang bisa kita dapatkan dari taman edukatif itu apa saja, Pak? Taman edukasi
transportasi, Taman Edukasi Keselamatan Transportasi. Ini adalah suatu wahana di mana-mana anak-anak itu bisa belajar dan bermain. Belajar dan bermain. Nah, jadi di sini memang diprioritaskan untuk anak tingkat usia TK sampai SD. Baik. Jadi mereka masuk ke situ, ada nanti kita buat diorama, lalu lintas, rambu apa segala macam, masuk dalam diorama, mereka masuk ke lapangan. Ada lapangan itu kita buat kondisi lalu lintas mini. Oke. Kondisi lalu lintas mini. Jadi nanti ada misalnya jalan, ada marka, ada rambu, dan ada kendaraan-kendaraan kecil-kecil itu. Nah, jadi mereka ini mengendarai, kalau ada verboden tidak boleh, harus belok masuk. kiri. Jadi di situ dijelaskan semua kondisi-kondisi transportasi yang ada. Ada misalnya jembatan penyeberangan, kalau kita mau naik bus tunggu di halte. Kemudian nanti ada JOS, yang nanti JOS tersendiri. JOS ini kalau misalnya kalau kita melewati sekolah, maka JOS ini ada berarti harus menurunkan kecepatan. Betul. Karena ada penyeberangan apa segala macam. Iya. Nah, itulah taman edukasi yang kita buat dan sudah beberapa daerah yang punya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi kalau Baik. begitu Pak ya. Lebih detail seperti apa mengenai pengenalan kepada anak usia dini tentang pentingnya disiplin berlalu lintas. Kami akan segera kembali. Kami lanjutkan lagi Coffee Break masih bersama Pak Firdaus, masih membahas mengenai pendidikan keselamatan untuk usia dini, terutama untuk keselamatan di jalan raya bersama Kementerian Perhubungan. Pak Firdaus, ini yang ada di depan kita ini ada berbagai macam puzzle mainan apa ini Pak? Ini modul. Modul. Oke, bisa diceritakan Pak? Jadi modul ini adalah materi-materi sosialisasi keselamatan untuk anak yang sudah kita bagi batas usianya. Iya. Jadi nanti pemahaman misalnya kalau dia masih kecil cukup 2 rambu yang dia tahu. Jangan sampai nanti setelah panggil umur lagi Ditambah tambah lagi. Jadi modul kami ini ada 5 paket. Jadi modul yang pertama untuk anak usia 3 sampai 5 tahun. Oke, ini TK ya? TK mungkin apa masih Playgroup. Playgroup. 3 sampai 5 tahun itu. Ya, Jadi playgroup ke TK, Oke, Pak. di situ ada modul misalnya mewarnai gambar keselamatan. Oke. Kemudian nanti ada modul yang antara 6 sampai 8 tahun. Ini anak baru masuk SD ya, Pak? nih. Itu nanti ada macam-macam misalnya bisnis parcel, permainan ular tangga, keselamatan apa segala macam. Jadi kita tanam. Kemudian modul dari 9 sampai 11 tahun. Oke. Dan modul pra remaja, setelah itu modul remaja. Oh, jadi ada terus. Ada terus. Jadi ada 5 modul. Iya. Nah, ini kita biasa sampaikan ke sekolah-sekolah atau kita kumpulkan ya. Melalui taman lalu lintas pun kita akan kasih. Jadi nanti kita kasih modul, ada beberapa film-film pendek, kemudian kita tanamkanlah kepada anak-anak kecil itu. Jadi di modul itu dari ringan sampai berat. Iya. Jadi misalnya anak yang tadi modul pertama 3 sampai 5 itu dia cukup rambu misalnya 5 lah atau 3 dia kuasai. Ini rambu dilarang, ini lampu dilarang jalan perboden, ini lampu belok kiri, ini lampu hati-hati menyeberang di sini. Cukup. Nanti besok kita tambah lagi setelah usianya bertambah, kita tambah lagi misalnya 10 rambu. Nah, nanti pada ini kan rambu itu banyak Mas. Rambu perintah, rambu larangan, rambu petunjuk. Nah, kalau dikasih semua jadi itu ada. Vivi aja juga nggak tahu tuh Pak. Ya. Iya, sepertinya saya sudah lupa ya. Taunya itu mungkin buat nyebrang jalan gitu ya Pak ya. Tapi memang ini dibikin semenarik mungkin untuk anak-anak di usia dini supaya mereka tuh tidak berasa untuk belajar gitu. Jadi Betul. berasanya tuh tetap bermain ya Pak ya, tapi tanpa disadari itu menyerap gitu. Ya. Jadi ini semua yang kita lakukan ini perintah Undang-Undang Nomor 22 tahun tentang lalu lintas angkutan jalan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat. Jadi yang terkait dengan tadi karena tanggung jawab ini maka kita buat sesuai. Kemudian ada satu lagi yang untuk 6-8 tahun ini modul ada logo Zeta sahabat anak zebra. Kita punya maskot keselamatan ini. Nah, nanti di dalam sosialisasi itu ada boneka Zeta yang mendampingi. Nah, itu jadi mereka memang sambil bermain, sambil bercengkraman, ada hiburan. Jadi Itu sistemnya bagaimana Pak? Dari Kementerian Perhubungan yang mendatangi sekolah atau sekolah meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk didatangi? Ya, ada bisa. Tapi yang lebih banyak kita bekerja sama dinas daerah. Jadi mereka banyak dinas daerah. Di daerah Pemda-Pemda kabupaten provinsi meminta bahan-bahan sosialisasi. Jadi kita mendistribusi. Kemudian mereka membuat acara.
Iya. Kemudian mereka memanggil kita sebagai narasumber dan kegiatan-kegiatan dilaksanakan. Tapi lebih dominan kita serahkan ke daerah-daerah karena kalau kami sendiri tidak sanggup ke 500 sekian kota kabupaten. Banyak Iya. sekali. Jadi menyebar seluruh Indonesia dan itu serentak. Serentak mereka melakukan kapan saja mereka boleh lakukan Oke. untuk sosialisasi keselamatan. Tapi untuk di sekolah sendiri pun apakah memang sudah diterapkan untuk modul untuk mereka pengenalan di sekolah sendiri, Pak? Ya, sebagian sudah. Sudah. Tidak sekolah, tapi misalnya di Jakarta sini. Di Jakarta sini di SD Strada, di Pasar Minggu itu, mereka punya laman lalu lintas mini dan kita berikan modul-modul ini. Jadi sekarang sudah efektif. Di beberapa sekolah sudah. Nah, di Jawa Tengah, Iya. di Banyumas, di Jogja, Oke. di Siak Pekanbaru sana, Iya. dan beberapa kota sudah dilakukan. Taman itu. edukatif ini. Dan Ciamis, Ciamis itu cukup aktif. Jadi kita mendukung. Iya. Nah, bicara soal taman sendiri nih, Pak. Ini kan diharapkan banyak sekali taman-taman seperti ini disebar di seluruh Indonesia. Ya. Jadi bisa menjangkau begitu banyak Iya. masyarakat. Apakah ada rencana untuk terus diperbanyak, Pak? Iya, itu tetap dalam program. Jadi kami dari pusat sini Kementerian Perhubungan akan mendukung daerah karena bisa sharing pembangunannya. Jadi taman itu prasyaratnya minimal 2000 meter. Oke. Nah, akan kita bangun fasilitas lalu lintas tadi dan termasuk dia punya sarana prasarana sound apa segala macam diorama. Iya. Kemudian nanti pemerintah daerah menilai lahan. Pemerintah daerah menyediakan lahan itu atas nama pemerintah daerah. Kemudian kita membuat karena taman ini ada keputusan dirjennya bagaimana desainnya yang lengkap. Mereka akan membuat DED, desain dirjen. Mereka mengajukan. Oke. Nanti kita ajukan lagi. Kalau seandainya bisa pemerintah pusat bantu full atau beberapa daerah mulai membangun. Bangun. Nah, nanti pemerintah pusat sharing apa yang kurang. Baik. Itu sudah banyak dilakukan itu. Baik. Jadi taman ini. Iya. Nah, ada swasta pun yang membangun. Seperti di Bandung di Taman Ade Irma Suryani, Iya. itu swasta murni. Oke. Jadi swasta juga bisa bekerja sama. Boleh bekerja sama. Tinggal menyediakan lahannya nanti bekerja Iya. sama dengan Kementerian Bisa Perhubungan. pemerintah akan membangun ini. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak ya. Masih ada waktu kita untuk bersama-sama dan ini penting sekali untuk sama-sama kita ketahui ya. Jadi Anda jangan kemana-mana. Terima kasih dan kembali lagi di Coffee Break bersama kami dan masih membahas mengenai pentingnya pendidikan keselamatan sejak usia dini. Nah, ini di sini aku udah pegang nih, Pak ya. Ini adalah salah satu modul ya, Pak ya, yang sudah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan. Saya mau tes yang di samping saya, Pak. Iya. Kira-kira Kita dia tes Bapak. paham. Kok tes Bapak? Oh, coba. Bapak yang bikin. Saya Bapak yang bikin. Tes saya dong kalau gitu Coba ya. kita tes dulu. Oke. Kalau ini kira-kira artinya apa, Mas? Mobil nggak boleh masuk. Mobil nggak boleh masuk? Betul. Mobil coret. Mobil Ya, ya, coret. Mobil coret. tidak boleh Oke, masuk coba, di rumah coba. saya Coba. gitu ya. Nah, Rumah saya di dilarang- jalan. dilarang mobil lewat. Di jalan. Kalau yang ini Jalur sepeda. Ya. Ya. ternyata dia boleh juga ya, Pak ya? Boleh. Karena ini Mbak, kalau ini kan modul untuk anak TK. Jadi Tapi ini belum gampang. tentu, Pak Firdaus Pak. suka gini. Coba kalau yang ini Saya sekali baru lagi nih, keren. sekali lagi. Nah, Sayangilah orang tua. salah. Bukan. Apa? Jomblo nggak boleh jalan. Jadi harus berdua jalannya, Mas. Ini Nggak boleh hati-hati. sendiri. Gandeng. Jadi ini Apa ada tuh, Mbak? tempat pejalan kaki. Heeh. Oh, Oh, tempat jalan kerja. Oh, kaki. ini maksudnya ini pedestrian. Ya, pedestrian. Oh, Oke. gitu. Kok gandengan dia. Ini udah lama nggak digandeng. Ya, baik kita teruskan lagi. Tapi kalau berbicara mengenai untuk trotoar sendiri, Dinas Perhubungan sendiri sudah mempersiapkan itu sekarang kayaknya kalau kita lihat di jalan-jalan, trotoarnya udah semakin dibesarkan semua ya, Pak ya? Iya, Udah iya, dipersiapkan iya. gitu ya, Pak? Jadi pedestrian atau trotoar itu adalah hak pejalan kaki. Mm-mm. Jadi kalau kita lihat misalnya di luar, itu lebar-lebar. Iya. Bahkan bisa 20 meter, 30 meter Betul. Iya. kalau situ. Nah, di sini di Jakarta ini sebenarnya belum terlalu keberpihakan kepada pejalan kaki itu. Mm-mm. Tapi saya tidak bangga, saya boleh menstrik bahwa pedestrian yang paling bagus itu di Surabaya. Karena Surabaya sudah Iya. bagus sekali dan ini. Jadi pedestrian itu adalah hak pejalan kaki yang tidak boleh ada pedagang kaki lima di situ, betul. tidak boleh ada pot bunga di situ, tidak boleh ada tambal ban di situ. Jadi clear. Karena apabila orang ini masyarakat itu berjalan bukan di trotoar, mereka akan berjalan di badan jalan
ini mengakibatkan kecelakaan. Oke. Jadi memang kita lihat bahwa trotoar-trotoar itu harus lebar-lebar dan memang keberpihakan kepada masyarakat itu sangat perlu. Iya. Yang kedua, desain trotoar. Untuk itu, jadi bukan itu. Di trotoar itu sekarang kita menerapkan trotoar yang berpihak pada kaum cacat. Disabilitas. Orang buta disabilitas. Iya. Orang buta maupun kursi roda. Oke. Jadi nanti pada ujung trotoar itu harus landai, Iya. bisa kursi roda masuk, kemudian nanti di tengah Ada ada yang yang bulat-bulat itu ya, Pak, bulat-bulat ya? yang Iya. keramida itu Iya. untuk. Jadi sudah di Jakarta Tongkatnya sudah itu banyak ya? juga dan beberapa daerah sudah kita Iya. itu. Jadi keberpihakan kepada pejalan kaki. Oke. Baik. Nah, Gitu. Pak, tadi dikatakan juga bicara mengenai pendidikan keselamatan di usia dini ini Ya. ada JOS, ada RAS. Ras. Ya, Zona Aman aman, sekolah, selamat sekolah ya. dan juga rute, Rute aman Rute selamat aman sekolah. selamat sekolah. Itu apa, Oke. Pak? Jadi JOS itu ada bisa bagian dari RAS, bisa berdiri sendiri. Ya. Jadi pada jalan nasional, ini bagian dari satu rekayasa lalu lintas untuk keselamatan anak-anak di sekolah. Jadi kita membuat satu rekayasa lalu lintas dengan membuat marka merah di depan sekolah, kemudian kita pasang speed trap, ada yang tuk-tuk, Iya, apa iya, itu. iya. Kemudian ada warning light lampu hati-hati, Oke. kemudian zebra cross, Iya. dan kemudian kalau bisa pakai pelikan crossing. Pelikan crossing itu kita pencet baru nyebrang itu. Iya. Oh, Nah, ini iya. kita bangun, tapi di jauh di belakang kita harus membuat rambu yang banyak. Hmm. Nah, ini untuk keselamatan anak-anak pada waktu pulang pergi sekolah menyeberang di lokasi sekolah itu JOS. Oke. Dan ini untuk ini. Sedangkan RAS ini, rute aman selamat sekolah ini, bagaimana kita buat satu rute dari pemukiman anak-anak sampai ke sekolah yang selamat. Nah, jadi Gimana tuh, Pak? kita membuat misalnya ada satu kawasan, ini syaratnya, ada RAS itu, satu kawasan yang di lokasi tersebut dalam radius 1 kilometer ada 3 sekolah. Muridnya minimal 300 orang. Hmm. Kemudian kita akan membangun dia punya tempat yang seperti tadi. Kita bangun pendistriannya, kita bangun JOS-nya, kita bangun kawasan tadi integrasi antara sekolah lain. Bisa sekolah SD, SMA, perguruan tinggi boleh. Kemudian itu di kawasan sekolahnya. Iya. Kemudian kita lihat pemukimannya. Oke. Kalau pemukimannya itu misalnya berjarak 500 sampai 1 kilo, kita akan membangun trotoar. Ini pemerintah daerah atau dari Kementerian Perhubungan? Bisa dari sekarang Kementerian Perhubungan yang memulai. Oke. Pemerintah daerah boleh mulai. Kita sudah bangun di Bantaeng. Sekarang tahun ini kita lagi bangun di Pindrang. Kita sudah bangun di Tabanan juga. Iya. 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 Kemudian nanti dari pemukiman itu, misalnya tadi kan jarak 1 kilo, 500 sampai 1 kilo kita bangun trotoar. Misalnya dia berjarak 2 kilo. Nah, kita kan enggak mungkin bikin trotoar yang terlalu panjang misalnya. Kita akan membangun jalur sepeda. Oh. Mereka akan naik sepeda. Iya, Ini iya. sesuai dengan PM nomor 16 tahun 2016 kita punya. Iya. Kemudian misalnya jaraknya misalnya pemukiman ini lebih dari 500 dari 2 5 kilo. 5 kilo. 5 5 kilo. Maka kita di pemukiman itu akan membuat halte dan disediakan bis. Bis sekolah. Oh. Bis sekolah. Kemudian nanti di start point itu anak-anak ke halte itu. Iya. Dari pemukiman misalnya kita buat trotoar juga ke halte. Kemudian nanti bis akan menjemput mereka dari start point itu dan ke sekolah di kawasan ada namanya drop zone. Drop zone. Oke. Iya. Iya. Nah, itu. Jadi ini kawasan-kawasan ini yang dibilang rute aman selamat sekolah. Oke. Ini ada peraturan menterinya Iya. dan ini sudah kita lakukan. Iya. Sudah ada di Bantaeng, di Sulawesi Selatan. Tahun ini kita bangun di Pindrang, di Musi Banyu Asin tahun ini kita bangun. Kemudian Tabanan. Ini murni APBN. Itu bagus sekali tuh, Pak. Ya. Iya, iya. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi tingkat kecelakaan anak-anak pada waktu pergi dan selamat sekolah. Amin. Satu lagi, Pak, bahwa ini bukan di jalan raya aja. Iya. Di RAS itu kita bisa mengintegrasikan seperti daerah kita kan banyak daerah sungai. Anak-anak yang pergi pakai perahu, Iya. pakai Iya, ini. menyeberang. Nanti di perahu itu kita siapkan misalnya rute ini, tapi belum kita terapkan mungkin di Kalimantan nanti. Mereka kita kasih life jacket. Perahu itu akan singgah di dermaga. Dermaga ini kita akan sambung, misalnya dengan halte atau dengan trotoar. Sampai ke Nah, sekolah. itu konsepnya RAS. Bagus sekali. Baik. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Terima kasih buat waktunya. Nah, pastinya ini sepertinya dibutuhkan juga kerjasama untuk semua pihak ya, segala instansi ya, untuk bisa segala juga bisa menjaga dan mendukung apa yang sudah diberikan dari Kementerian Perhubungan sendiri, Ya, dan fasilitasnya. yang paling penting adalah kita terus mengajarkan pentingnya disiplin khususnya di jalan kepada anak-anak dan juga memberikan contoh yang baik. Jangan anaknya disuruh disiplin lalu orang tuanya tidak ya. Pakai motor lagi. Naik motor tidak pakai helm atau mungkin juga melawan arah dan semacamnya. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Firdaus buat waktunya.
Terima kasih. Dan pemirsa, saya Vivian. Dan juga saya Hilbram Lunar mengucapkan terima kasih. Kita akan kembali lagi pada kesempatan yang lain. Sampai jumpa. My secrets are burning all through my heart, and my bones catch a fever when it cuts you this deep. It's hard to find a way to breathe, but your eyes are swallowing me. Mirrors start to whisper, shadows start to sing. My skin is smothering.